Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Lalu bagaimana cara untuk kemudian menghindarkan anak-anak dari kemungkinan infeksi atau penularan di tempat umum, terutama terkait dengan penyebaran COVID-19? Saya akan langsung tanyakan bersama dengan dokter anak dari Ikatan Dokter Anak Indonesia DKI Jakarta, yaitu Dr. Rini Sekartini. Selamat pagi Dr. Rini, apa kabar? Selamat pagi, alhamdulillah baik. Terima kasih Dr. Rini telah bergabung bersama dengan saya. Dok, kalau saya lihat data dari kelompok umur dari situs covid19.go.id, usia 0 sampai dengan 18 tahun menyumbang jumlah kasus sebanyak 10%. Nah, kira-kira kalau kita melihat sekarang ada juga regulasi yang anak-anak diperbolehkan untuk sekolah drive-in, dari kacamata dokter, seberapa rentan anak-anak terkait dengan penyebaran dan juga penularan COVID-19? Ya, terima kasih. Sebenarnya tadi menarik ada sekolah drive-in ataupun Betul. bergantian sekolah ya, walaupun memang secara umum anak untuk kembali sekolah kan masih tetap kita larang ya, harus memperhatikan kondisi daerah. Jadi untuk kerentanan anak terhadap terpapar COVID sama besarnya dengan orang dewasa ya. Dan sekarang kalau kami lihat sumber paparan itu berasal dari keluarga. Karena orang tua, saya atau ibunya sudah bekerja, mungkin tidak sepenuhnya melaksanakan protokol kesehatan tersebut, sehingga terpapar orang tuanya. Dan mereka kebanyakan orang tua juga tanpa gejala ya, sehingga mereka datang ke rumah, mungkin tidak melaksanakan protokol untuk masuk ke rumah dengan baik, sehingga memudahkan paparan dalam keluarga. Sekarang sebagian besar anak itu masih di rumah ya. Hampir mungkin lebih dari 80% itu mereka masih beraktivitas di sekolah. Jadi memang sumber penularannya berasal dari keluarga atau penghuni rumah yang banyak keluar rumah bolak-balik ya. Itu yang harus diwaspadai. Jadi ada beberapa kasus, saya punya pasien juga yang orang tuanya, suami istri itu terpapar dari kantor. Akhirnya mereka harus isolasi mandiri. Nah untuk anak itu sebenarnya penggunaan masker ya, kalau dia bermain di lingkungan rumahnya itu tetap harus dilakukan, juga jaga jarak dan cuci tangan, itu yang harus selalu dilaksanakan oleh anak. Kita berkaca dari apa yang terjadi di Jawa Tengah, Dok, karena ada juga inisiasi, mungkin maksudnya adalah, saya paham maksudnya ini baik ya, kemudian untuk tidak membuat anak-anak mempunyai emosi yang lebih baik, karena mereka juga cukup bosan di rumah, ada cara-cara khusus gitu ya, seperti sekolah drive-in ini. Tapi apakah ini dianjurkan di daerah-daerah yang sudah memiliki tingkat penurunan kasus? Emang kita harus lihat per daerah, tapi apakah memang jika kasusnya sudah turun jauh, apakah ini dimungkinkan untuk dilakukan hal seperti ini di wilayah lain? Ya, jadi dari Satgas kan mengatakan kalau daerahnya zona hijau dicoba untuk disiapkan ya sekolah. Metodenya macam-macam ya. Tadi mungkin saya dengar dengan drive-in untuk memang membantu anak tetap bisa senang untuk belajar ya, karena waktu 6 bulan ini belajar online ini cukup luar biasa membosankan bagi anak dan orang tua yang membantu ya. Ada juga beberapa sekolah dari pasien yang bercerita kepada saya di daerah Bekasi ya. Mereka datang mungkin hanya seminggu sekali, hanya 1-2 jam. Mungkin pada sekali datang itu sekitar 8 orang atau kurang dari 10 orang. Jadi memang benar-benar sekolah menerapkan protokol kesehatan dan sedikit dan tidak ada kerumunan ya. Dan itu memang hanya membantu membuat bonding lebih baik untuk anak tetap mau bersekolah dengan baik. Walaupun sudah menerapkan protokol kesehatan gitu ya, kalau anak-anak mungkin akan berbeda, dokter. Apakah protokol kesehatan wajib dilaksanakan dari anak usia balita hingga anak remaja, atau hanya di usia tertentu saja yang harus menggunakan masker? Kalau masker kan diharapkan di atas 2 tahun ya. Anak-anak di bawah 2 tahun kan belum sekolah. Itu pun kalau sekolah tetap bisa dianjurkan. Tapi di 2 tahun, saya lihat pasien-pasien saya, mereka patuh kok pakai masker. Dan mereka masker dan itu dibiasakan sejak di rumah. Jadi di rumah tanpa mereka keluar, mereka orang tua menganjurkan coba pakai masker untuk membiasakan mereka ya. Dan kalau orang tua selalu mengedukasi bahwa harus pakai masker kalau keluar, mereka menurut kok.
bisa kalau itu salah satu ada yang berkunjung ke kerabatnya saja. Di rumah kerabatnya mereka tidak buka maskernya, ya, karena ya bukan doktrin ya, tapi edukasi orang tuanya sudah melekat dengan baik dalam bentuk perilaku yang sehat untuk pencegahan terhadap COVID. Nah, satu lagi cuci tangan ya, anak-anak itu karena senang dengan air, ya, kalau cuci tangan sering-sering mereka senang untuk cuci tangan, ya. Ya, Dok, di atas 2 tahun berarti anak wajib menggunakan masker. Tapi kemudian banyak juga yang berpikiran kasihan, pengap, kemudian sulit bernafas. Apakah secara medik, Dok, apa ini mengganggu dari tumbuh kembang anak jika diharuskan memakai masker? Oh tidak ya, masker kan syaratnya kalau memang kadang-kadang membuat pengap. Tapi yang pasti harus digunakan kan kalau dia bertemu orang. Tapi kalau sedang di rumah, kan kalau anak-anak yang memang tidak ada kebutuhan keluar, dia di rumah tidak menggunakan masker tidak masalah. Tapi begitu keluar rumah, dia harus, dan durasinya tidak akan lama ya, seperti orang dewasa menggunakan, dan tidak ada dampaknya terhadap tumbuh kembang penggunaan masker tersebut ya. Dan kita harus menggunakan juga masker yang dengan syarat istilahnya disyaratkan oleh medis ya, bukan harus pakai masker medis, tapi menggunakan masker yang dengan lapisan 3 lapis sekarang ya. Tidak boleh yang hanya 1 lapis saja. Betul. Dan masker mana yang paling cocok untuk kebutuhan anak-anak, Dok? Kalau saya lihat sebenarnya masker dari kain dengan 3 lapis itu tetap boleh dianjurkan dan sesuai dengan ukuran anak ya. Jangan juga terlalu besar sehingga menutupi matanya. Yang penting hidung dan mulut itu tertutup ya. Jadi banyak produsen masker itu yang membuat khusus untuk anak dengan variasi gambar dan bahan yang lebih nyaman sehingga mereka bisa menerima dengan baik. Tapi tetap dengan latihan ya. Mereka harus berlatih menggunakan masker pada saat di rumah supaya bisa merasakan nyaman atau tidak, dan orang tua bisa melihat kalau anaknya tidak nyaman tuh bagaimana respon anak tersebut. Betul. Dan kita sudah berbulan-bulan, Dok, memasuki masa pandemi COVID-19 di Indonesia. Tentu saja tidak hanya kesehatan fisik yang juga menjadi perhatian, tapi juga psikologis anak. Apakah ini psikologis anak yang bosan, anak yang kemudian sudah mulai membutuhkan bertemu dengan teman-temannya, bermain gitu seperti sedia kala? Apakah juga mempengaruhi imunitas dari anak-anak? Ya, salah satu kan teorinya pada umumnya stres itu menurunkan daya imunitas ya. Dan memang benar sekali sekolah online itu tidak nyaman buat anak dan juga orang tua, sehingga kadang-kadang timbul tanpa disengaja adalah kekerasan emosional ya. Dan pada beberapa anak memang ada beberapa kasus yang konsultasi ke saya kebetulan, yang memang mereka tidak mau sekolah online, tidak mau mendengarkan. Nah, mungkin ekspektasi orang tua dan guru terhadap anak-anak tersebut tidak boleh dipaksakan ya. Jadi kalau apalagi anak prasekolah, kalau dia tidak mau mendengarkan guru memberikan instruksi, dan mungkin bisa diwakilkan dulu oleh orang tua atau pendamping orang tua, kemudian mendeliver lagi kepada anak ya. Jadi anak memang beda-beda. Saya punya beberapa kasus yang karena tidak mau sekolah online, mereka jadi dampaknya marah ya, gangguan perilaku ya, jadi tantrum ya. Betul. Itu harus diatasi dan jangan sampai terjadi. Kalau dan itu mempengaruhi kesehatan fisiknya juga, Dok? Iya betul. Akhirnya dia mengganggu tidurnya, pola makannya jadi berantakan ya. Akhirnya mengganggu kenyamanan dalam keluarga. Betul, tidak hanya kesehatan fisik tapi juga psikologis, betul ya. Jadi pendampingan dengan cara yang cocok gitu ya kepada setiap anak, karena berbeda-beda juga harus dilakukan. Terima kasih. Dr. Rini Sekartini, terima kasih Dok telah berbagi informasi dan juga insight mengenai menjaga anak dari penularan COVID-19.